Kalau rasa mau pindah, pindah. Tidak apa-apa, ini 4 kursi. Gitu. Ayo pindah aja. Ayo. Ayo pindah. Tidak apa-apa kok. Supaya karena yang tua-tua boleh bersandar, boleh batulis gitu. Ya. Asal jangan tidur ya. Oh, begitu sebenarnya. Begitu kalau orang mau bikin janji dengan Tuhan, janji tadi mau terbang. Udah pikirnya gampang tuh mau terbang. Sedang pakai pesawat susah, nanti mau terbang sendiri. Oh, enggak mungkin. Ya. Nah, jadi berarti kan kita perlu benar-benar bersandar kepadanya dan membiarkan kekuatannya yang bekerja di dalam kita. Ya, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi laksana Raja Wali. Oh, no? Kalau burung biasa, dia kalah dengan badai. Ya, tapi kalau burung Raja Wali, justru dia tunggu badai itu. Kenapa? Karena badai itu justru akan dia gunakan untuk terbang lebih tinggi. Itu burung Raja Wali. Jadi burung Raja Wali tidak pernah takut dengan badai. Justru dengan badai itu, badai tidak bisa menghantam dia. Justru badai itu menolong dia naik. Jadi bukan dia dimanfaatkan oleh badai itu. Dia justru berbalik memanfaatkan badai itu untuk terbang naik. Lebih tinggi dari yang bisa dicapai oleh burung lainnya. Begitu ya. Kalau saudara baca tentang burung Raja Wali itu loh. Ya. Jadi wah ini burung Raja Wali ini beda sekali saudara. Ya. Tempat hidupnya saja itu paling berbeda dibanding burung yang lain. Ya, itu burung Raja Wali. Ya. Dia hidup di bukit-bukit terjal. Jadi dia bukan di atas pohon mangga. Tidak ada burung. Yang di atas pohon mangga itu biasanya apa? Itu burung pemakan mangga. Tapi kalau burung Raja Wali sampai tempat tinggalnya saudara ya. Sangkarnya itu dia buat sendiri kan, sarangnya itu dia buat sendiri. Yang kan saudara, ini kan kalau Roma pasal 1 kan bercerita tentang dari ciptaan kita dapat melihat pikiran dari Sang Pencipta. Itu ya. Semua yang dia ciptakan yang ada di bumi ini itu semua ada maksudnya. Sekaligus menggambarkan pikirannya ya. Memang tidak semua hewan yang kita bisa lihat di sekitar kita ada tertulis di dalam Alkitab. Ya khususnya hewan-hewan yang pasti yang hidup di sana ya, yang bisa dilihat oleh orang-orang yang waktu itu hidup di zaman itu ya. Jadi ya pasti saudara memang tidak akan jumpai hewan-hewan yang akrab dengan kita ya, yang familiar dengan yang kita lihat selalu gitu ya. Saudara tidak akan lihat di sini. Ya. Tapi burung Raja Wali ya, sekalipun saya tidak pernah lihat langsung. Tapi kalau belum pernah tuh lihat langsung. Pernah ya? Masa? Oh elang. Nah saudara ya. Tapi penjelasan tentang burung itu ada saudara di video di mana-mana. Ya
Di YouTube tiba-tiba ada orang yang kemudian menunjukkan bagaimana mereka dengan Raja Wali gitu ya. Dan itu burung yang hebat maksudnya ya. Nah, selalu digambarkan burung Raja Wali itu hebat kekuatannya gitu ya. Burung gagak ya yang selalu mengganggu dia. Kalau tidak salah burung apa? Ada loh burung yang mengganggu burung Raja Wali. Tuh. Selalu maksudnya dia ada di di punggung dari burung Raja Wali dan burung Raja Wali tidak peduli. Caranya bagaimana? Dia naik semakin tinggi. Sampai akhirnya burung yang coba-coba ada di pundaknya itu jatuh. Begitu saudara ya. Jadi bagaimana cara dia mengalahkan pengganggunya? Tidak usah bingung. Tidak usah peduli dengan burung itu si pengganggu. Tidak usah. Yang kau harus lakukan adalah naik lebih tinggi. Naik lebih tinggi. Ya. Nah karena cuma Raja Wali yang berani terhadap ketinggian. Burung yang lain jatuh. Hari Rabu barusan kita sampai di mana? Anjing menggonggong, kafilah jalan terus. Begitu tuh. Ya, saudara, enggak usah peduli. Kita ini pelomba, ya. Para penonton biarkan mereka menonton, ya. Yang jelas kita jangan bingung dengan penonton. Ya. Kita mesti pusatkan pandangan kita, perhatian kita kepada Yesus. Lagu lama yang pasti rata-rata ini orang lama tahu. Gimana? Pandang saja kepada Yesus. Kan begitu tuh. Apa leh? Ada dua kayaknya tuh. Pandang terus padanya. Jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, apalagi salah sendiri. Itu tuh, yang itu di belakang itu kurang baru tambah. Nah saudara tuh, jadi yang orang perlu lakukan untuk menang, pandang kepada Yesus. Kemarin ya kita sudah bahas itu bukan itu kesimpulan para pendeta, bukan. Itu Ibrani pasal 12. Yang perlu kita lakukan adalah untuk menang terhadap perlombaan itu, perlombaan iman yang diwajibkan bagi orang yang disebut sebagai orang beriman. Pandang kepada Yesus. Jangan cari-cari pembenaran di sekitarmu. Loh, kalau cari pembenaran di sekitarmu artinya kamu sebenarnya tidak ada kebenaran. Kebenaran itu cari di sini. Cari di Alkitab kebenaran. Jangan menurut si ini, menurut tidak ada. Menurut siapapun. Kalau Alkitabmu tulis hal yang berbeda, masa kamu ditentukan oleh orang yang di luar Injil? Tapi mereka orang Kristen, mereka pendeta, dia siapapun. Galatia pasal 1 misalnya. Ini pandangan harus tertuju kepada Yesus ini ya. Ibrani 12 ayat 2. Galatia 1 yang selalu kita lihat. Ayat 8 sampai 10. Itu tuh. Jangankan dia pendeta. Siapa? Dia siapa? Ketua wilayah. Ketua geng. Sana. Walau dia seorang malaikat dari sorga. Dia bilang dia pernah di sorga 2 bulan. Pokoknya ini aduh ya. Sekarang banyak sekali yang aneh. Banyak sekali yang antik pokoknya. Yang jelas sekali lagi jangan sembarang percaya. Ya. Tadi saya juga baru dikejutkan saudara. Tadi itu waktu siap-siap mau datang di ibadah, saya tadi sempat masuknya soalnya itu ada di rekomendasi YouTube tuh. Jadi saya klik.
Wah, thumbnailnya juga lumayan itu toh, menggelitik hati. Rasa ingin tahu, jadinya saya begitu tergelitik. Oh ya, coba mau dengar dulu. Dia bilang apa? Oh ya, tuh. Oh, masa begitu? Wah, saudara tuh. Wah, dia katanya menurut banyak video, banyak orang bilang dia waktu dia bilang tahun sekian ini, tahun sekian ini, tahun sekian ini jadi. Nah, kan? Jadi orang akan pasti betul kalau dia yang bilang. Kan terbukti. Tadi ada sesuatu ternyata, hah? Oh jangan dengar apa dia, saya mati. Oh. Hah? Ya apa kutik kong begitu, ya? Nanti sebentar DP jelas, saudara tuh. Itu tadi yang DP separuh jelas. Dia bilang gimana? Soalnya pewawancara tanya, Pak kalau apa? Kok bisa? Akhirnya ada rumah tangga lo yang bercerai. Oh iya itu pasti dia ambil tanah kuburan. Hah? Saya bingung ini. Loh ini kamu aneh. Bukankah kamu ini hamba Tuhan? Toh ambil tanah kuburan dari ada kuburan-kuburan dari orang-orang yang ceritanya orang-orang di luar Tuhan begitu. Para penjahat katanya khususnya ya. Jadi kalau kuburan dari para penjahat lah kalau kamu ambil tanah kuburan itu kamu lempar di rumah rumah apa itu ya rumah dari rumah tangga yang entah mungkin dibenci atau apa begitu. Lihat saja dia bilang paling lama itu 2 tahun pasti rumah tangga itu bercerai. Hah? Saya bingung. Loh apa ini hamba Tuhan? Loh ini kamu pakai referensi dari mana? Untuk menguji ini Roh Kudus atau bukan, kita lihat Alkitab. Jangan sembarang percaya saudara. Oh menurut si ini, oh begini caranya. Begini, itu ambil batang jambu kau taruh di jendela. Aduh, nanti burung apa? Burung pompo batera. Saudara, tuh, saya langsung, oh Tuhan biar Jo orang nin tahu. Tuh, hati-hati yang sampai ini dengar, nin tahu ketik setan pesuara. Oh Tuhan dijauhkan kiranya. Tuh, kenapa orang mau tahu enggak usah tahu. Tuh, yang jelas orang mesti tahu firman Tuhan bilang apa tentang kita. Itu apa yang kita harus lakukan. Saudara tahu tahun sekian jadi ini, tahun sekian jadi ini. Tuh, tapi kamu tidak hidupi firman Tuhan. Untuk apa pengetahuanmu? Untuk apa? Itu saudara. Tuhan bilang bertobat. Tuh. Hidup benar. Kasihi Tuhanmu dengan membuktikannya dalam ketaatanmu. Gitu. Tuh. Jangan pernah khawatir makan minum. Yang perlu kau lakukan adalah cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain mengikutimu dari belakang. Orang selalu suka itu mengikuti dari muka, dari depan. Sampai suka kok orang mesti dapat lihat. Itu ikut dari belakang sehingga kamu tidak bisa diperhamba oleh makan minum. Kamu tidak bisa diperhamba oleh uang. Dia harus ada di belakang. Oh. Jelaskan Yesus bilang, Bapa di sorga tahu kamu perlu makan. Bapa di sorga tahu kamu perlu pakaian. Itu ya. Semua orang yang takut akan dia ya, dan melakukan perintahnya begitu toh. Orang waktu takut akan Tuhan dia akan menghormati Tuhan. Nah cara menghormati Tuhan apa? Lakukan perintahnya. Tuh. Ya. Nah,
Tuhan akan tahu, saudara. Tuhan paling tahu dia mau bikin apa, dia tuh paling tahu. Oh, dia paling tahu. Ya, saudara sudah dengar kesaksian tentang yang kami alami. Oh, sepanjang hidup. Oh, sampai hari ini. Ya. Tapi saudara, sekian banyak kesaksian dari hamba-hamba Tuhan, ya, anak-anak Tuhan di mana-mana. Ya, waktu mereka menjadikan Tuhan itu segalanya. Aduh, segala sesuatu bisa terjadi, saudara. Semua yang tadinya kita tidak pernah pikir sebelumnya. Ada saja. Ada saja. Ya. Ada yang paling dekat ya. Paling dekat yang kami alami. Belum lama baru, kan Rakerda baru lewat toh. Baru sekitar 3 minggu, 2 minggu, 3 lah. Toh, saudara, kan biasa toh. Masa kini kan kita rata-rata uang itu ada di ATM. Toh, biasanya uang cash enggak ada. Toh. Dan saya juga memilih cara itu supaya saya tidak sembarang menggunakan uang. Begitu. Jadi kalau dia masih ada di situ, biar dia di situ. Toh, jangan ambil-ambil. Toh, jangan akhirnya karena ada di dompet nah sembarangan gitu. Tapi waktu itu orang mesti ambil, kenapa? Karena mau beli bensin. Nah, sementara bensin di Manado itu, kalau bensin di Tomohon sini, saudara, kan ada satu yang boleh pakai ATM. Yang lain mesti pakai tunai, bayar cash. Di Manado hampir tidak ada pompa yang saya temui, enggak tahu mungkin ada kali orang yang enggak pernah masuk. Tapi orang berapa kali saya coba, enggak bisa, mesti pakai cash. Mesti pakai cash biar berapa, enggak bisa pokoknya. Mesti cash, gitu. Ya, nah itu. Jadi orang ambil itu, tapi karena setiap kali lewat, aduh yang antri wow, sampai di luar pompa. Akhirnya masih boleh berjalan kok, biar jo nyanda usah beli bensin. Nah, kok so lupa. Itu Rakerda itu tiap hari, tiap malam ada ibadah KKR. Dan KKR ada persembahan. Nah, kok bagaimana? Masa mau ambil DP doise pulang di kantong? Dia bilang, ada persembahan. Kok bagaimana? Di situ doi entero. Tuh, karena pikir kamu lebih bensin kuat. Betul-betulnya tidak terpikir, saudara. Ini kok mau kasih persembahan. Saya langsung begini. Ini tiba-tiba ada di hati. Ngana yang tiap kali ajar. Tuh, untuk Tuhan kan. Nah ini kan kesaksian, saudara. Tuh, tidak terpikir lagi. Tuh, berarti mungkin ya Tuhan ada maksud untuk memberi contoh kepada saudara. Tuh, supaya saudara tahu ini saudara pendeta ini ya cuma untung mulu. Tuh, setelah sendiri yang alami bingung dia. Sumpah pegang di mana? Pusing. Tuh, saya langsung itu muncul di hati. Oh, kapan anak ini akan backing perkataan sendiri? Tuh. Oke Tuhan, kalau begitu orang mesti backing. Ya, 2 hari berturut-turut saudara dalam hati. Oh Tuhan, itu saja. Ini langsung datang. Ini semua pertimbangan ikut datang. Berarti Yesus tak kurang. Berarti dalam nama Yesus. Tuh, dalam nama Yesus kita langsung bikin bodok pak kita. Tuh, nah ada. Ini kan for Tuhan. Berarti nanti Tuhan siapkan dengan caranya. Dan betul saudara. Wah, oh Tuhan, ya, alangkah ajaibnya engkau. Kan orang bayar sendiri tuh, itu hotel, saudara. Bukan bagus Edu ini. Oh, ya kan tidak mudah. Dengan keuangan yang sebenarnya kalau mau bilang mau cerita DP lengkap-lengkap pak saudara kan, oh begitu Kang Sas, iyo begitu. Toh, dan saudara.
Bayangkan toh, di situasi yang segenting itu. Wah, waktu saudara memilih Tuhan, saudara akan melihat. Ya, terus kita bilang, oh Tuhan, kan orang mau kasih tunjuk Pak Tuhan ini. Mau kasih tunjuk Pak siapa? Tuh, selalu saya bilang ke saudara, ya, waktu kau memberi persembahan, taruh di hati yang engkau mau kasih itu Tuhan. Jangan bilang mau kasih pasus. Akhirnya jadi salah alamat. Karena saudara berpikir mau kasih ke pendeta. Kalau saudara alamatkan kepada Yesus, loh, apa yang ada padamu yang bukan dari Tuhan? Kan kepada saudara selalu dibuktikan. Jadi, oh Tuhan, iyo Kang, tuh dipelengkap. Saya pikir, oh iya kalau begitu, ya kalau boleh sebentar kasih ingat. Kasih ingat ya, tuh saya mau bilang tadi jangan bilang di sini nanti dong pikir oh ini pendeta ini selalu ya makan puji ya sudah jodang, iyo, dah jo ya, ini bukan for angko, tuh ini dang nanti sebentar kalau so off ini live ya, saudara akan diberitahu lengkapnya ya. Ini kok tiba-tiba datang, oh ya berarti saudara harus diberitahu, tuh supaya saudara. Maksudnya sekali lagi kau terpesona dengan cara Tuhan. Dia begitu ajaib. Jangan selalu mengukur keberhasilan seseorang. Kalau keberhasilan pendeta, lihat DP jemaat berapa banyak. Lihat DP gereja berapa. DP oto apa. Oto cuma itu sombong. Ayo. Sekali lagi nih sebentar ya. Saudara dengar DP lengkap. Ajaib Tuhan kita lebih dari yang bisa dikatakan. Dia lebih ajaib dari apapun. Bahkan ini kesaksian ini kan kesaksian saya ya. Tapi yang Tuhan bisa lakukan lebih dari itu. Lebih dari itu ya. Saya mungkin cuma bisa sampai situ ya. Baru sampai situ. Mungkin kepada saudara nanti Tuhan ajar lebih lagi. Ya, iya. Yang jelas waktu iman kita bertambah, ya, cara kita memperlakukan Tuhan akan itu masalahnya dituntut dari kita. Toh? Saudara semakin dewasa, toh? Waktu kita bertumbuh dari anak-anak menjadi dewasa, kita akan bertanggung jawab. Tidak usah disuruh. Nggak usah disuruh. Justru saudara akan merasa, loh kalau ini artinya saya membantu mama. Ini anak yang dewasa, ya nggak usah disuruh, nggak usah pakai jadwal. Justru di situ kelihatan kalau ini dewasa atau tidak. Gitu ya. Kenapa saya kadang-kadang saya contohkan ke anak-anak, ya. Coba misalnya ya tadi waktu masuk dorang sesmar bilang pada palia rupa loyo sekali. Ya itulah yang terjadi. Toh setiap kali kita habis mandi terasa kita bagus kita tidur. Masa begitu saudara? Habis mandi. Iyo dari tadi kan yang datang itu rasa tidur. Nah, setelah semua mandi mau ibadah. Bayangkan keluar dari kamar mandi. Kita dapat rasa tidur juga semua pusing. Ini memang setang mungkin setang tahu-tahu tuh. Ya, untung tadi enggak usah tuh. Seperti yang sudah-sudah biarlah. Tuh. Kan so bilang Pak Saudara tuh, kalau mau rubuh jo. Gitu, ya. Iya. Atau ya Saudara. Apa kata? Itu tadi kan, saya kan begitu ya. Walau dapat rasa ini lelah. Dapat rasa kita bagus tidak usah keluar kamar. Kenapa kita mesti keluar kamar? Itu dia nama orang tua. Orang tua itu bertanggung jawab. Saya keluar. Nah, tuh mana tuh kita ada suruh biasanya mesti ini baking, si itu baking. Ya orang belum baking, oh mama nanti mama baking. Mama kan jagoan.
Oh, udah. Jadi lain kali dia mau, mama antivetas aja. Angko saya terus, no? Mama kan mesti lebih dulu. Toh, kayak angko kurang ngubaku iko. Lalu saya bilang, kenapa kok bisa seperti itu? Orang tua, itu dia nama orang tua. Kenapa kau bertanggung jawab soalnya? Semakin kita dewasa, semakin kita akan menjadi bertanggung jawab. Ndak usah suruh. Nah, gitu. Semakin kita menjadi dewasa di dalam Tuhan, semakin kau akan bertanggung jawab. Tuh. Kalau ini menyenangkan hati Tuhan, justru yang membuat orang tua itu bersuka cita waktu anak itu berinisiatif. Ndak usah suruh. Justru kalau baking kong, lihat kok kita ada baking. Mama dia nggak pernah puji. Ya, ini anak-anak DP nama. Ya, siapa yang goreng nih ikan? Veta. Hah? Wah, nyanda angus deh. Nah itu. Nyanda tabakar angko pejare. Nah kan. Mama langsung tanya ada mimpi apa tadi malam. Itu tuh. Tiba-tiba adik sobat chat. Nah kan. Dek, siapa dah suruh? Oh, adik lihat ada chat. Jadi adik langsung bacet. Waduh dek, baik-baik jangan ada jatung. Nah kan. Coba saudara. Ini yang begitu-begini. Bukan, siapa itu so baking kan ada orang puji. Ya ini memang makam puji ini. Lucifer keturunan. Gitu saudara ya. Semakin kau dewasa, semakin kita akan bertanggung jawab. Ndak usah suruh. Gitu tuh coba nih. Orang tua yang tahu ada itu tanggung jawab saudara. Tiba-tiba baru bilang, aduh, dorang so lupa. Kenapa? Untung tak ada keluar. Tak tahu tadi kan dorang semua ada di gereja. Kong dang, iyo, kenapa semua so di kamar? Tuh gerejanya tutup, DP kunci, DP pintu tak buka-buka. Hah? Iyo, kan biasa tuh tak tahu pasti dorang kunci ya itulah. Mungkin lupa tuh, dasar masih kacili. Selalu ya. Omak Mar mesti kasih ingat. Kita kunci itu pintu. So tongka belum. Ini orang tua tingkat berjaga-jaga itu lebih hebat. Bukan cuma kunci itu pintu. Kalau ada kursi-kursi, kalau ada balak, tongka dari dalam. Nah gitu kan orang tua tuh gitu. Ada saja. Kita semua keluar. Tapi pikir nanti kalau anak-anak masuk di kamar. Nanti orang tak sontong di kabel. Kalau tak sontong di kabel, ini dia ciri. Kong pecah. Nah, jadi semua keluar. Kita masih sempat. Cabut dulu kabel-kabel. Kasih pinggir. Televisi sorong ke sana. Supaya nanti kalau orang mau masuk di dalam. Atau kaget mati lampu. Orang masuk dong dapat lihat tuh segala kabel. Dengan apa. Ini lain kali kita sempat. Pasti kok nyandak mau mati lampu. Coba kok. Kalau sudah dapat ingat baking jo. Tengok balik kong udah atur lagi. Ini tingkat berjaga orang tua, orang dewasa. Sementara anak-anak mungkin tidak pernah terpikir ke sana. Mama so pikir pisot bagus taruh di mana. Anak-anak siapa kok mau pakai? Siapa kok mau orang jahat mana tuh mas? Ini orang tua begitu. Ini tingkat kedewasaan sekali lagi. Mempengaruhimu. Ada orang cuma jatah tambah DP umur. Tapi dia tidak pernah jadi dewasa. Dia cuma jadi tua. Tapi dia tidak menjadi dewasa. Nah sebenarnya di dalam Tuhan. Kali orang pikir, kita so 40 tahun di dalam Tuhan. Coba cek. Sungguhkah kau mengalami pertumbuhan 40 tahun? Atau sebenarnya
Lebe hari lebe jadi bayi. Belum tak sontong dia so tapela. So lama jadi anak Tuhan. Kong siapa jadi bodok begitu. Pikir-pikir dia sudah jadi dewasa, bisa jadi contoh. Siapa kong? Ini kan. Sementara ada orang tertentu, baru 10 tahun dia. Ini anak 10 tahun tapi dewasa. Cara berpikirnya. Saya pernah lihat ada video, itu tampak itu bukan konten. Kalau sekarang kan sulit sudah dipercaya video karena ini mah konten ini, cuma ada backing. Zaman dulu saya ingat itu video itu, kayaknya itu anak umur 4 tahun begitu. Ya. Dia ada permen yang ditaruh di kulkas, taruh di lemari es, ya. Terus mamanya sembunyikan permen itu. Lalu mamanya bilang, "Dek, permenmu mama sudah makan semuanya." Dia pikir, tidak mungkin. Dia langsung ke lemari es, dia buka. Kelihatan sedikit mukanya berubah. Ini anak laki-laki, air mukanya berubah. Tapi kemudian dia kembali ke mamanya lalu dia bilang, "Enggak apa-apa mama, enggak apa-apa. Mama sudah habiskan semuanya, enggak apa-apa mama. Adek enggak marah, mama habiskan saja permennya." Jadi saudara, orang komentar di bawah, wah ini anak ini luar biasa. Nanti kalau dia jadi dewasa, dia bisa jadi apa? Jadi suami yang luar biasa, yang memperhatikan istrinya, yang apalah begitu. Wah kalau dia jadi papa, nanti dia jadi bertanggung jawab kan, gitu. Orang-orang melihat ini sikap dari anak kecil ini semenjak dia masih kecil. Padahal mamanya tidak makan permennya. Tadi cuma tes. Dan anaknya langsung sambil dia peluk mamanya. "Udah mama, enggak apa-apa, dia enggak marah. Mama makan saja permennya. Dihabiskan aja mama enggak apa-apa." Dia enggak marah. Kalau anak sekarang langsung dia banting-banting di situ. Mama ini so tua, nin tahu diri, tahu anak gula-gula dia makan semua. Dapat lihat dari masih kecil. Aduh, ini bahaya nih anak ini kalau dia so besar. Coba saudara ambil sikap-sikap seperti ini kira-kira. Coba saudara cek. Cara kita terhadap Tuhan. Kira-kira seperti apa? Waktu Tuhan membawamu kepada situasi-situasi tertentu. Kira-kira saudara gimana? Apa saudara akan persis seperti orang-orang yang tidak mengenal dia di luar sana? Dorang langsung, kalau Tuhan model begini, kita nih mau ikut Tuhan Yesus. Kalau saudara gini, apapun yang dia lakukan, oh Tuhan, seandainya nyawaku pun diambil, aku akan terus memujimu. Bagaimana? Itu perkataan Ayub ya. Dia tahu jalan hidupku. Dia tahu waktu dia menguji aku pasti keluar seperti emas. Api menyala di jalan hidupku, enggak apa-apa Tuhan, enggak apa-apa. Ada saatnya itu Tuhan kan, dia padamkan api di depanmu, sangat bisa. Tuh kan, Ayub 23:10 tuh. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dia memadamkan api di jalanmu. Ada air, banjir tidak akan mencelakakanmu. Tapi
Berapa banyak orang benar yang membela kerajaan Allah, memberitakan kebenaran, mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan, dibakar hidup-hidup. Dan Tuhan tidak padamkan apinya. Mereka mati terbakar kok, sampai jadi abu. Ada beberapa kesaksian yang saya dengar waktu peristiwa Titanic terjadi. Nah, saudara cuma bau ini di film tuh. Nah, itu yang dikisahkan di sana cuma kisah asmara. Yang kemudian ada yang bilang itu cerita tidak benar. Iya, ada beberapa bilang wah ternyata cerita itu tidak pernah terjadi. Tapi semua orang percaya kalau itu Titanic berarti. Nah, yang saya baca justru zaman dulu saudara. Saya baca ada buku kecil papi punya ya, bercerita tentang apa yang terjadi dengan kapal Titanic. Waktu kapal itu, masalahnya kan ada yang selamat. Yang selamat ini yang kemudian bercerita. Mereka melihat ada pendeta yang bersaksi. Sampai pendeta itu mati. Jadi pendeta itu tidak berusaha menyelamatkan diri. Dia justru bersaksi tentang Yesus kepada orang ini semua mati. Orang dua kan semua mati. Jadi kenapa? Ngana dengar ini jalan keselamatan. Jadi ada yang bersaksi, wah bukan main ini pendeta. Dia punya kesempatan sebenarnya untuk menolong, untuk menyelamatkan diri. Tapi dia tidak menggunakan kesempatan itu. Dia memilih mati. Dia memilih masih ada di kapal itu untuk memberitahu. Waktu itu kapal belum tenggelam, baru miring. Dan pendeta itu tidak memilih untuk lari. Untuk menyelamatkan diri, tidak apa-apa. Dia pikir biar dia mati. Yang jelas sebelum dia mati dia mesti memberitahu ada jiwa-jiwa yang di dekat dia yang juga akan mati. Mesti kasih tahu pada orang jalan keselamatan. Masalahnya orang selalu berpikir orang masih hidup 1000 tahun lagi. Jadi biar jo nanti sesjo yang bersaksi. Orang bak konten jo. Sesjo yang bersaksi. Yang bicara-bicara firman Allah biar jo pendeta. Orang kan yang sekolah Alkitab. Kita ini murid Yesus. Nah yang disebut murid itu belajar. Diajar dan belajar. Seharusnya ada saatnya kau juga menjadi pengajar. Belajar, diajar. Loh, ada saatnya. Ya. Kan enggak semua yang nanti bisa mengajar kalau dia sekolah guru. Loh, ini orang-orang tua yang tidak pernah belajar bagaimana menjadi guru. Tapi karena saudara pernah sekolah, kemudian saudara bisa mengajar anakmu, betul tuh? Kenapa? Apa pernah jadi guru? Tidak pernah. Tapi karena orang pernah belajar, anak PPR orang bisa bantu. Oh ini, kalau menurut mama ini begini, ini rumusnya begini. Gitu tuh. Orang bukan guru. Semua orang yang pernah diajar, pernah belajar, harusnya saudara akan sampai pada keadaan kau juga bisa meneruskan pelajaran yang kau terima kepada orang lain. Tidak ada alasan. Ya saudara sudah jadi murid belum? Kalau sudah jadi murid, saudara pasti akan terbeban untuk mengajar yang lain yang belum tahu. Itu. Siapa suruh dong nggak belajar? Jadi kasih biar orang. Ya. So, tahu-tahu itu api. Saudara tidak pernah bertindak untuk mengajar. Untuk kasih ingat. Somo tabakar ngana. Memang menyakitkan saudara. Menyakitkan sekali lagi seperti yang saya bilang ini beberapa waktu kepada saudara. Ya. Waktu saudara ingatkan orang yang sementara salah. Dia pasti akan marah.
dia pasti tidak akan suka. Toh? Tapi sebagai orang yang tahu, ya, biasanya orang kalau salah, apalagi yang tidak mau diberitahu, itu biasanya dia kalau dia sebenarnya cara berpikirnya itu sedang tidak baik. Gitu. Itu sebabnya dia tidak bisa diajar. Tidak bisa diingatkan. Tadi saya baru dengar ada kesaksian tadi, ada pendeta yang saya dengar tadi khotbahnya dia selingi dengan kesaksian tentang jemaatnya. Dia bilang suami istri itu entah mereka umur berapa. Kayaknya masih muda maksudnya. Dia sih tidak bilang kalau umur berapa. Tuh. Dia bilang ini selalu mereka bertengkar. Tuh. Sampai pertengkaran hebat terjadi. Tuh. Ini anak Tuhan. Tuh. Sampai akhirnya si bapak pun menggugat cerai istrinya. Yang kan saudara. Ya. Jadi waktu dia menggugat cerai istrinya, toh, mereka sampai pada pertengkaran yang paling puncak itu ya. Pendetanya dihubungi, pendeta masih muda, pendetanya dihubungi. Bagaimana kami Pak Pendeta? Waktu Pak Pendeta mendengar ini dua orang yang bercerita, suaminya katanya yang bicara, Pak Pendeta maaf saya sudah sampai pada keputusan saya harus tinggalkan istri saya. Dia tidak pernah bisa memaklumi saya. Gitu. Jadi ya sudah, apapun yang Pak Pendeta bilang pokoknya saya sudah sampai pada keputusan ini. Jadi saya harus tinggalkan dia. Ya, dan pendeta itu langsung bilang oke Pak. Dia langsung bilang ke istrinya, ke ibu itu, Bu, lepaskan dia untuk pergi. Biarkan dia pergi. Ibu juga bingung, Pak Pendeta setuju, ya biarkan dia pergi. Setelah bapak itu pergi dia bilang ke ibu itu, kalau kamu mau percaya Tuhan, ya kamu sedang ada pada situasi yang sekeras ini, ya kamu tidak punya cara yang lain, ya enggak apa-apa, biarkan dia pergi. Yang jelas kamu jangan cari yang lain. Dia pergi, biarkan dia pergi. No? Justru kamu berdoa supaya dia hilang dari memorimu. Bayangkan Pak Pendeta. No? Biarkan dia dikubur dari kepalamu. Dikubur dari semua memorimu di hati. Yang jelas kamu sudah serahkan dia kepada Tuhan. No? Biarkan Tuhan nanti beracara. Jangan ingat-ingat pada dia. Nah itu DP bahasa keren. Jangan ingat-ingat pada dia. No? Kasih biar dia sopi gitu. Itu dia dan keputusannya. No? Kamu kembali kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Layani dia seperti selama ini kamu lakukan. Dia bilang aduh. Lalu ibu itu kembali ke gereja. Tuh, begitu setia beribadah. Dan akhirnya malah terlibat dalam pelayanan. Betul-betul dia lupa. Kalau dia DP suami selesai tinggal pada dia. Dia nyandak bunuh diri. Kan sekarang tuh model begitu. Tuh. Segala rupa. Oh. Kalau dia mau pergi, biar dia pergi. Nah, gitu toh. Yang jelas engkau setia kepada hukum pernikahan. Gitu. Dia bilang, loh entah 1, 2 itu memang tidak lama saudara. Pak Pendeta pakai kesaksian. Dia bilang tidak lama. Kemudian kami semua dikejutkan. Karena si bapak yang solari tadi. Kalau tidak salah dia pergi di Alaska. Ya. Waktu dia tinggalkan istrinya, ya ini menurut kesaksian, kesaksian dari pria itu. Dia bilang waktu dia tinggalkan istrinya, dia langsung baking apa yang DP istri bilang jangan ngana baking karena ngana suka kaweng tuh. Karena kan kaweng dengan kita. Jadi semua tuh angkop kebiasaan yang dulu sebelum kaweng, jangan ngana baking karena ngana suka kaweng. Gitu, ya. Dia bilang waktu saya berpisah dari istri saya langsung lakukan semua yang kita mau baking. Yang tuh hari kita dapat larang. Tuh. Dia bilang kita baking semua. Dan menurut kesaksiannya 2 kali dia coba bunuh diri. Bukan untuk ibu. Justru ini bapak ini.
Yang so iko dia mau toh. Kan dia keluar tinggalkan istrinya lalu melakukan semua yang dia mau. Kemudian apa? Dia iko dia mau, kemudian 2 kali dia coba bunuh diri. Nah ini. Lalu semua benar-benar dikejutkan. Kenapa? Karena tiba-tiba si bapak menelpon istrinya. Itu istri kote belum ganti nomor. Jadi bapak menelpon istrinya, dia so telepon semua keluarga, tolong berkumpul. Ya. Karena saya mau kembali kepada istri saya. Jadi bayangkan, semua jadi keluarganya, semua disuruh untuk berkumpul, ya, telepon pendeta. Dia kembali saudara, dan kata pertama yang dia bilang ke istrinya, saya minta ampun. Gitu, ya. Jadi istrinya katanya, si ibu cuma bilang, wah ternyata memang Tuhan selalu tahu untuk membuat jalan ketika orang bilang tidak ada jalan. Tuh. Ketika orang bilang apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tuh. Itu kan gak ada yang bilang tidak mungkin. Tuh. Tapi dengan Tuhan apa yang tidak mungkin? Oh, itu saudara. Tuh. Jadi coba belajar taruh di dalam hati. Betul saudara, pergolakan terjadi dalam hidup ini. Situasi-situasi Tuhan juga izinkan terjadi. Ya, untuk membuat kita keluar seperti emas. Oh, Petrus bilang apa? Emas dimurnikan dengan api. Nah, kalau Petrus kalimatnya begini. Emas yang fana diuji kemurniannya dengan api. Ya, emas fana. Oh. Ini kemurniannya diuji dengan api. Supaya murni, diuji dengan api. Apalagi iman kita. Iman kita harusnya itu kekal. Nah, kalau emas mau 24 karat kek, 54 karat ada ya, emas 54 karat. Yang ada cuma 24 karat. Martaru jodang 50 ampa. Tuh. Emas supaya murni mesti ada api. Iman supaya murni juga harus lewat api. Supaya murni. Jadi Tuhan bisa menggunakan api. Api itu boleh ujian api. Tapi boleh juga api betul. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu bukan api imajinasi, halusinasi. Itu api sungguhan. Tuh. Dibakar di dapur api. Bayangkan. Mendengar pernyataan dari Sadrak, Mesak, Abednego. Oh, raja semakin marah. Raja jadi geram, kemudian dia suruh panaskan api 7 kali lebih panas. Sampai orang-orang yang memanaskan dapur itu mati. Orang-orang yang melempar, orang-orang yang melempar Sadrak, Mesak, Abednego yang lempar mati. Lalu 3 orang itu tidak mati. Yang ada mereka jadi murni. Jangan selalu saudara langsung Sadrak, Mesak, Abednego ternyata kan tidak terbakar. Jadi Tuhan pasti mesti padamkan. Atau Tuhan bisa membuat kita lewati api tapi kita tidak terbakar. Tidak selalu begitu. Saya tahu dari mana? Sekian banyak peristiwa setelah Alkitab selesai ditulis. Para rasul kemudian sudah mati.
ada orang-orang hamba-hamba Tuhan yang kemudian melanjutkan pelayanan, melanjutkan gereja semakin bertumbuh, Injil semakin diberitahu. Loh, ini orang-orang ini dibakar dan mereka mati, api tidak padam dan orang-orang yang dibakar itu mati. Jadi abu. Ada saatnya banjir melanda dan kita terhindar dari banjir. Tsunami datang dan terhindar dari tsunami. Ini kan enggak tahu sekarang, ya saya enggak tahu berita, tapi yang soalnya ada sepupu saya di Bekasi, dia langsung bilang, saya harus tinggalkan rumah dengan baju di badan. Karena kan banjir bandangnya terjadi malam-malam di Bekasi. Ya, saya enggak tahu, waktu saya tanya, terus apa kabar sekarang? Kemarin kalau saya tanya, dia bilang masih belum bisa pulang. Begitu. Enggak tahu kalau sekarang seperti apa. Nah, tadi Sukabumi, Jawa Barat dilanda dengan banjir bandang. Saudara, betul-betul jadi rupa tsunami. Itu banjir, ya. Tapi DP kecepatan tadi bilang tadi berapa tadi? Kecepatan jadi rumah terbawa banjir. Tadi ada gereja, waktu di syuting saudara, itu dinding gereja rubuh. Banjir bandang. Lalu terjadi tengah malam. Waktu semua orang tidak siap. Ya, mobil dibawa banjir. Lihat tembok-tembok rumah runtuh kok. Jadi Bekasi. Sekarang Jawa Barat. Ini ada apa? Enggak tahu. Bayangkan. Kalau kok siang-siang, jadi saudara pas banjir melanda langsung mati lampu. Nah bayangkan banjir sementara hebat-hebatnya, kong so galap gulita. Kong saudara gimana? Napa tuh rumah sakit. Ya. Jadi tadi ada video yang saya lihat, ada bapak-bapak, dia yang di kursi dia mengendarai kendaraan, dia bilang, ini tahu itu istrinya atau apa? Ini nih atau kakaknya. Dia bilang ini kami mau antar dia mau melahirkan. Itu oto sembilan bajalang so full tuh air. Bukan cuma so ini boleh bajalang so kalau enggak salah so sementara di bawah banjir. Jadi dia sobat Aria, tolong kami. Dia syuting begini apa? Ya, itu ibu yang semua melahirkan itu. Berada di jok kedua. Aduh, saudara saya begini. Tuhan bukan main. Tuh, ini ada apa saudara? Kejadian yang beruntun seperti ini ada apa? Ini tuh orang yang tidak mengerti kalau apa. Tuh, yang jelas kalau sampai Tuhan izinkan terjadi, benarkah kita siap? Tuh, benarkah orang siap? Bayangkan, mau lari di mana? Biar ada oto. Kalau sofol tuh jalan, bayangkan. Oto cuma layang-layang di atas, saudara mau jalan bagaimana? Tuh, oto ini boleh di jalan, oto so mengambang begini. So mengapung, ya. Bagaimana? Belum lah, bayangkan semua lampu mati. Kok saudara mau lari di mana? Ini karena belum jadi, ya. Itu kali apa tadi? Mereka bilang tadi ada sungai dekat situ, ya. Biasanya itu sungai itu yang terdengar alirannya waktu dia mengalir kan, itu. Kali itu mereka terkejut dan kira itu kuala yang mengalir. Ternyata so masuk rumah. Ya, itu jadi bayangkan persis tsunami sudah. Saya tadi waktu lihat ikut dapat ingat tuh danau. Piano, orang ada di situ. Ini apa yang akan terjadi itu orang ingin tahu. Tuh, sekali lagi bayangkan itu gereja jatuh. Gereja HKBP tadi. Itu di berita tadi bilang. Gereja HKBP jadi dong kasih tunjuk saudara ya di perlengkapan ibadah terendam air.
Bagaimana? Kan ning tahu. Siapa yang mau tahu? Tuh. Lupa tuh orang bayangkan saudara ya. Apa tuh orang semua bangun lantai 3? Tuh. Saya dengar di Bekasi kemarin. Ada yang bertahan karena mereka punya lantai 2. Jadi mereka bertahan di lantai 2. Kemudian besoknya mereka mesti tinggalkan tempat itu. Kenapa? Karena lantai 2 juga banjir. So masuk di lantai 2. Tuh, kau mau tinggal di lantai 2? Terpaksa naik perahu. Nah, saudara kan tidak pernah sangka. Bayangkan saudara tiba-tiba di jalan sini, nggak mungkin ada perahu. Hah? Kalau air so masuk perahu, mesti naik perahu. Coba. Bayangkan pesawat yang dia siapkan bukan parasut untuk terjun payung. Coba cari. Nah ada. Pesawat yang dia siapkan apa? Pelampung. Bayangkan saudara. Tuh, coba ini. Pesawat dia siapkan pelampung. Tuh, itu untuk alat keselamatan. Orang yang siapkan sayap. Taruh pelampung. Tuh, karena selalu di pikiran nanti diusahakan ini kapal pasti kalau dia nyanda mendarat di air ya pasti dang dompili DP titik jatuh begitu. Tuh, kalau mau bajatung jadi air. Emangnya engkau tahu? Oh, sekian waktu nyanda dapat lihat air, yang ada juga diutang-utang. Masih utang-utang mau pakai pelampung. Tuh, nah ini tuh orang nih tahu. Tuh, so itu. Waktu kita ada dengan Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Kenapa? Karena dia menjadi segala-galanya dalam hidup ini. Saudara, mau mati di darat, mati di laut, di tengah jalan. Pokoknya tuh orang mati di dalam tangan Tuhan. Tuh, saya bilang ke saudara, ini selalu harus diterima dengan iman. Apa? Saat kematian kita, roh kita meninggalkan tubuh. Tuh. Orang hidup yang melihat kita, orang yang bilang, orang ini so mati. Tapi roh yang meninggalkan tubuh, saudara ingin tahu kalau saudara mati. Saudara sudah so pindah, so baku dapat yang Tuhan. Nah, so ini tuh yang saya bingung juga orang Kristen kayak apa salah mengerti terhadap kematian. Padahal ini yang Yesus bilang, ini yang Alkitab bilang. Tapi ini yang ditakutkan oleh orang Kristen. Bagaimana kalau mati? Bagaimana kalau mati? Kalau engkau ada dengan Tuhan, mengenal dia, mengenal kuasa kebangkitannya, loh, orang bersekutu dalam kematiannya. Jadi kenapa orang bersekutu? Kemudian saudara tahu, saudara jangan takut mati. Kenapa Petrus, Paulus semuanya tidak takut mati? Kenapa? Karena ada orang tahu. Tidak ada orang Kristen, ini orang Kristen ya. Kalau sungguh-sungguh dia murid Yesus, tidak ada yang mati. Saudara percayalah tidak ada yang mati. Bagaimana ini pendeta? Ini Paulus mati. Iyo. Tuh orang bilang kan dia mati. Dia tinggalkan tubuhnya. Dia tidak mati, dia sedang Tuhan. Itu. Tapi selama saudara tidak berhasil mengenal Tuhan dengan benar, saudara kan ketakutan ya. Toh? Kapan kita babatok, tidak berhenti-berhenti nih batok. Ya ampun. Coba cek, kurang kaget engkau pe iman yang so babatok. Nah, itu yang orang nggak takut tuh iman so batuk-batuk, orang nggak takut. Tuh, baru engkau pe leher batuk-batuk so bingung. Nanti sebentar. Itu yang saya bilang, itu gigi di sini sudah berhasil dicabut. Kemarin waktu pergi, dokternya bilang, pendeta jangan bikin pak kita ya. Saya bilang bikin apa dokter? Iyo, pendeta ini dia maksudnya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dokter. Kemudian dia bilang, jangan bawa itu kan apa dia bilang, kita kan medis. Tuh, pendeta boleh bilang begitu, mari kita dengar Tuhan sudah baking ini yang paling aja pokoknya dokter dokter pokoknya cabu jo. Hah?
Dia bilang, lihat dong, kok dokter lihat. Oh iya dong, saya siapkan ya, siapkan. Dia sementara siapkan, begini. Terakhir kok berapa tuh tensi? Dia kan saya bilang tadi enggak usah, kalau begitu enggak usah tensi. Pendeta, iya enggak usah tensi. Toh, saya bilang kan darah Yesus lebih tinggi tuh dokter. Iya. Jangan cerita. Akhirnya, terakhir kok berapa tuh tensi? Dia bilang 170. Hah? Dia langsung begitu saudara. Tapi ya saya salah bilang. Toh. Padahal memang betul itu saudara, itu yang dia periksa. Kita kan terakhir berapa hasil tensi, saya cuma bilang yang hasil yang dia periksa. Yang dia periksa 170. Toh? Ada dokter lain yang periksa kan 190. Yang saya bilang ke dia 170. 170 dia sobataria. Pendeta, saya pikir rusak tapi namanya. Enggak, nama Tuhan akan dipermuliakan Pak Dokter. Yang begitu pendeta, iyo sudah tenang. Tadi kan sebenarnya kita mau WA apa dia. Mau bilang dokter jangan takut toh. Semua yang dokter khawatirkan tidak terjadi. Toh. Sudah tahu enggak? Waktu dia bilang oke. Kaki dia bilang, kaki aku takut pendeta bataria. Saya bilang, coba kuat. Dokter cabut jodang. Dia aja. Sudah. Tak ingat dia gini. Waktu dia bilang sudah. Sudah itu toh. Kamu dia rasa apa? Dia kata ingat dia bilang begini. Waktu dia bilang sudah dia bilang gini. Bagus. Kalian dia maksud sokotek bagus karena darah yang keluar itu sangat sedikit. Saudara kalau Tuhan tuh mau bikin sesuatu ada saja saudara caranya tuh. Dia tindis-tindis tentu dia maksud supaya itu darah jangan, tentu dia pikiran ini darah tinggi, pasti pendarahan, pasti ini itu. Jadi saudara dia so tindis-tindis saudara, dia maksud tentu supaya itu darah jangan banyak keluar tuh. Tapi dia begini, bagaimana Bu? Dia rasa gimana? Dokter so tindis-tindis so sakit loh. Oh iya sudah. Ini gigi dia bilang tuh. Awas 1 jam baru cabut. Pokoknya jangan bakumur. Dia bilang jangan bakumur. Tuh, jangan makan panas. Pokoknya sama dia saya bilang saudara. Tuh, tentu dia maksud supaya jangan berdarah. Tuh, belum 1 jam karena saya suruh buang-buang dulu deh nyandak dadar. Nyandak dadar. Cabut Joni kapas. Ini dah. Kenapa ya? Ini hebat Tuhan tuh. Tadi beruri so baik. Oh dari tadi malam katanya. Soalnya enggak dapat lihat kalau itu bekas dicabut giginya. Ini kan Tuhan saudara. Kalau tuh hampir 3 bulan lalu 190. Cuma ingat ini dengan kita sasadiki sakit kepala. Kaget 300. Sama tuh mau tahu. Yang kan saudara ya. Cabut gigi kong darah hampir. Pokoknya sedikit sekali. Ini sedikit sekali, bayangkan mungkin kayaknya 40 menit, 50 menit begitu. Ya, itu kapas yang taruh. So dia sampai supaya dan katu ini pendeta ini kita kasih ada tampon Pak Pendeta Petas ya. Jadi nanti kalau ada darah keluar ganti itu kapas. Dia bilang ganti itu kapas, beli betadine kong tambah, dia bilang awas pokoknya jangan sampai bakumur-kumur, awas jangan bakumur. Masih di Manado tuh orang. Soalnya enggak pakai tuh kapas. Soalnya ada. Lihat ini ya. Ini aduh Tuhan. Tapi beda tuh kalau itu yang copot sendiri beda. Kalau ini kan sana jadi berarti kan ada kesaksian for dia. Sungguh Tuhan itu dipermuliakan. Tuh. Sekali lagi, untuk hal-hal yang mungkin sepele menurut saudara. Toh? Tapi ada saja cara Tuhan kalau dia mau mempermuliakan namanya. Ada saja caranya. Toh? Tentu ketuk pada dia ini kan keadaan yang tidak biasa. Toh? Oh biasa kalau darah tinggi, ini boleh. Siapa dah bilang? So bilang kok dari awal kemarin pikir-pikir nanti kalau mau WA dia mau tulis begini. Ternyata betul kan kita ada bilang setinggi-tingginya darah tinggi lebih tinggi darah Yesus. Kenapa DP bukti?
DP bukti kan, DP bukti ternyata darah tinggi kalah pada darah Yesus. Tuh, kalau belum DP waktu biar apa le. Itu, tuh. Jadi saudara, banjir tak dapat mengalahkan, tuh. Api tak dapat mengalahkan, darah tinggi ini boleh mengalahkan apapun. Rasa lelah, rasa tidur, apalagi cuma rasa tidur. Bagus saudara. Tuh. Ele banjir apinya tidak bisa mengalahkan, masa rasa tidur bikin kalah Pak Angko. Bagaimana saudara bisa alami pengalaman seperti seperti Ayub tadi. Tuh. Seandainya dia menguji aku pasti keluar seperti emas. Justru karena imanmu kualitasnya lebih tinggi dari emas, maka imanmu perlu api. Api bisa berupa apa? Ujian-ujian, situasi hidup yang Tuhan izinkan terjadi, persoalan-persoalan terjadi, apapun itu, ya. Dia mampu terhadap segala sesuatu. Dia lebih ajaib dari yang bisa diceritakan. Haleluya. Jangan pernah berhenti percaya kepadanya.